Udah lama gak ada kabar, tiba-tiba ada yang muncul lagi. Ya, begitulah kesan gue dengan Oppo A95. Kali ini, comebacknya dengan seabrek fitur dan seabrek peningkatan yang bikin Oppo A series makin naik kelas. Tapi pertanyaannya, seberapa besar HP ini bisa memenuhi ekspektasi orang-orang, terutama user Oppo A9 series? Well, selamat datang di channel Up to Date IDN. Nama gue Greg dan langsung aja kita bahas tuntas HP yang satu ini. Let's check it out. Akhirnya ada A-series yang panel layar sudah menggunakan AMOLED. Gak bisa dipungkiri, layar AMOLED itu udah jadi demand banyak orang. Karena bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak bisa hadir di panel IPS LCD. Pertama, warna yang dihasilkan layar HP ini sekarang bisa lebih vivid, vibrant, colorful. Walaupun dalam segi brightness sebenarnya nggak meningkat terlalu signifikan, tapi at least bisa hit 600 nits. Kedua, memungkinkan tersedianya fitur Always On Display sebagai pengganti LED notification. Ya belum bisa dipersonalize, tapi at least udah ngebantu. Ketiga, memungkinkan brand untuk naruh fingerprint under display. Dan untuk performa di HP ini sangat cepat dan akurat pastinya. Ya, itu semua bisa terjadi karena panel layarnya yang di-upgrade menggunakan AMOLED. Jadi ini nggak bisa dianggap sebelah mata. Dan by the way, gue ngerasa kalau layar HP ini punya bezel bawah yang sedikit lebih kecil. Gak signifikan, tapi lumayan buat nambah screen to body ratio. Dan untuk ukuran HP ini sekarang jadi lebih kecil, yaitu sekecil 6,43 inch yang bikin nyaman ketika kalian mau gunain pakai satu tangan. Terakhir, free screen protector masih dipasangin dan untuk refresh rate memang masih disayangkan hanya run di 60Hz, belum menggunakan 90Hz atau 120Hz. Tapi untuk multitouch-nya bagus. Bahan material back cover HP ini sayang banget belum menggunakan metal seperti yang gue harapkan. Masih di polikarbonat aja. Tapi ada 3 improvement yang gue rasain. Pertama, untuk finishing menggunakan Reno Glow yang mirip kayak di Reno 6 series, dimana punya tekstur serbuk-serbuk halus dengan finishing doff matte halus, sehingga sidik jari jadi nggak gitu visible dan tahan goresan. Ya nggak berasa plastik-plastik amat lah. Nice. Kedua, gue suka dalam segi bobot dan berat ini makin enteng, seenteng 175 gram dan setipis 7,95 mm. Padahal kalau kita lihat di Oppo A92 kemarin itu tebelnya 8,9 mm dan seberat 192 gram. Jadi ini berasa enak banget di tangan. Ketiga, untuk pertama kalinya ada HP Oppo yang punya fitur IPX4 yang bisa mengatasi hujan ataupun cipratan air. Memang ini bukan water and dust resistant yang bisa tahan tekanan air, tapi ini adalah langkah awal yang bagus dari Oppo karena akan sangat berguna dalam keadaan emergency. Ya minimal kalau kena cipratan air atau kena air bisa langsung dilap, HP akan aman-aman aja. Dengan bodi yang semakin tipis, biasanya kapasitas baterai itu selalu dikorbanin. Padahal itu adalah faktor yang penting menurut gue pribadi. Tapi surprisingly gue nggak ngerti somehow Oppo bisa taruh baterai 5000 mAh di bodi setipis ini. Dan masih sangat awet. Ketika dipakai main PUBG New State, Mobile Legends, scrolling Instagram, nonton YouTube, menggunakan full cellular data, brightness di set lebih dari setengah, masih dapat screen on time 8 jam 22 menit dengan standby 20 jam lebih dalam sekali ngecharge. Oh ya, by the way, ngomongin soal ngecharge, ada peningkatan 2 kali lebih ngebut ketimbang Oppo A92 kemarin. Dari sebelumnya 18 watt, sekarang jadi 33 watt flash charge yang bikin pengisian daya ulang dari angka 5-100% makan waktu 1 jam 12 menit aja. Jadi ini tentu lebih ngebut.
Dan by the way, ada fitur Night Optimized Charging. Ya, itu masih ada. Dimana ketika kalian mau ngecharge malam hari terus dibiarin tidur atau dibiarin ngecharge saat tidur, HP tidak akan overheat atau overcharge karena akan ada AI yang bisa adjust tegangan listrik yang masuk sehingga baterai bisa penuh pada pagi hari. Ya, jadi diaturlah wattnya melalui AI. Keren sih, fitur ini sangat berguna buat gua pribadi yang sering lupa ketinggalan charge. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 48 megapiksel bukaan cahaya f1.7, 2 megapiksel macro lens, dan terakhir ada 2 megapiksel depth sensor. Yes, sangat disayangkan lensa favorit gue, yaitu lensa ultrawide tidak tersedia di HP ini. Jadi ketika mau capture pemandangannya lebih luas, ya tentu nggak bisa. Jadi langsung aja kita bahas hasil foto di kondisi daylight menggunakan primary lens. Overall menurut gua ini bisa mendekati natural kalau aja saturation bisa ngangkat. Karena sekarang ini saturationnya kurang ngangkat sehingga hasil foto tuh lebih gelap, padahal di kondisi asli tidak segelap itu. Tapi sisanya dalam segi dynamic range-nya ngangkat, shadow, highlight-nya dapet, dan detailnya pun tajam. Lanjut untuk kondisi low light. Gua nggak tahu kenapa ini viewfindernya tuh agak ngaco. Kelihatannya hasil foto tuh ada noise, kurang tajam. Setelah dimainin tab fokus juga pun kayak nggak ngefek. Tapi begitu gua klik capture, ternyata hasil fotonya tuh tajam. Kontrasnya ngangkat dan noise-nya minim. Dan begitu gue coba pindah ke mode night mode, sama, viewfindernya tuh juga lagi-lagi ngaco. Noise-nya berasa banget, gak tajam, tapi setelah gue capture dan melewati processing image dari prosesornya, hasil foto detail, kontrasnya naik, dan ini bisa tentu lebih tajam ketimbang mode normal, walaupun noise-nya lebih berasa. Jadi gue berharap banget semoga viewfinder bisa segera di-fix dan noise bisa berkurang dalam fitur night mode-nya biar hasil foto tuh lebih bagus aja sih. Nah sekarang untuk kamera depan, HP ini punya resolusi sebesar 16 megapiksel yang hasil fotonya itu cukup bagus karena skin tone-nya mendekati natural dan warna yang dihasilkan pun bagus. Tapi ketika gue coba selfie dengan beautify-nya udah dimatiin 0, somehow after post processing image-nya itu berasa beautify-nya ada nyala sedikit karena detailnya itu berkurang jadi lebih ke soft, gak setajam pas gue lihat di viewfinder sebelum di capture. Dan ketika mau selfie kadang ada berasa jeda 1 detik dulu. Gue yakin ini hanya masalah software, jadi ya semoga bisa di-fix secepatnya. Bang, untuk perekaman video kamera belakang di HP ini gimana? Apakah udah support 4K 30 fps? Jawabannya iya, sayang belum. Masih support tertinggi di 1080p 30 fps aja. Dan hasilnya ini cukup mengejutkan. Karena ketika gue coba record sambil jalan-jalan biasa aja, di viewfinder tuh kayak nggak stabil. Tapi pas setelah gue selesai capture, hasil videonya ternyata stabil. Ternyata udah ada IIS yang langsung bisa jalan tanpa harus kita aktifin atau non-aktifin dulu. Itu lebih enak sih. Dan untuk perekaman video kamera depan, saya yang harus berbalik fakta karena tidak tersedia IIS apapun. Dan untuk fitur Ultra Steady tidak tersedia. Jadi ya semoga mungkin next Oppo bisa kasih software update untuk mengenable fitur Ultra Steady di kamera depan biar enak aja dipakai untuk ngevlog. Sekarang gue mau bahas bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu di bagian performa. HP ini menggunakan chipset Snapdragon 662 plus kombinasi RAM sebesar 8GB yang masih bisa kalian expand sampai 5GB menggunakan fitur Dynamic RAM Expansion, dan untuk internal ROM memory sebesar 128GB yang lagi-lagi masih bisa kalian expand menggunakan microSD sampai 256GB. Ya, kalau kita ngomongin performa memang cukup disayangkan mereka belum menggunakan chipset terbaru, tapi mereka melakukan optimization lewat software sehingga punya performa yang lumayan ngebut ketimbang Snapdragon 662 biasanya. Jadi karena gua penasaran, langsung tes game PUBG New State. Settingan paling optimal ada di frame rate ultra dengan grafik medium itu playable. Walaupun ya memang ada frame drop ketika lagi ngetir,
tapi untuk suhu masih tergolong hangat-hangat aja di 41,8 derajat. Dan game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends. Bisa dapat settingan grafik ultra dengan high frame rate mode on dan shadow on yang performanya ini cukup stabil kalau misalkan lagi nggak war rame-rame. Dan ngomongin soal multitasking, seperti biasa RAM management Color OS itu udah bagus. Jadi ketika gue nyalain fitur instant on untuk game, bisa langsung masuk tanpa harus nunggu loading ulang dan tanpa harus nutup kebanyakan aplikasi lainnya. Jadi ketika gue nyalain fitur instant on, beberapa aplikasi lain yang gue butuhin masih bisa berjalan sih. Nice juga. Ada satu fitur yang sebelumnya tidak tersedia di A92 akhirnya bisa tersedia di HP ini. Ya udah gue tunggu-tunggu sih, yaitu fitur NFC atau Near Field Communication yang tentu kalian tahu lah ya gunanya buat apa. Buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money. Apalagi kalau kalian tinggal di tengah kota, ya pasti ini akan sangat ngebantu untuk top up saldo e-money dimanapun, kapanpun, dan jam berapapun. Segampang itu sih, gue sendiri pakai banget. Terakhir untuk speaker, cukup disayangkan ada penurunan. Dari sebelumnya stereo speaker di A92 sekarang jadi single speaker aja. Walaupun ya dalam segi kualitas suara nggak jelek-jelek amat, masih tergolong oke. Vokal, clarity semua dapat. Tapi kalau misalkan kalian suka dengar musik yang berbass atau berbobot, ini treble-nya terlalu overpowered dan bassnya agak kurang. Sehingga kalau misalkan ada jedak-jeduk berasa kurang berisi aja. Jadi kadang gue lebih prefer colokin earphone. Ya, untuk masih tersedia port jack 3.5 sih. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sound quality HP ini, langsung gue play di volume 100%. Make sure seperti biasa pasang earphone ataupun headset, langsung gue play. Ya, kayak gitu. So guys, itu dia video review Oppo A95 versi channel Up To Date IDN. Jadi intinya dengan kehadiran HP ini memang unexpected sih. Karena semua faktor yang bisa menambah kenyamanan untuk user experience sehari-hari bisa dapat peningkatan yang sangat major ketimbang Oppo A92 kemarin. Walaupun buat beberapa orang yang suka main game berat dengan settingan rata kanan, ya agak kurang cocok. Tapi kalau misalkan kalian nyari smartphone yang enak dipakai untuk everyday use tanpa mementingkan game rata kanan, ya ini mungkin cocok buat kalian. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe karena channel ini mau nyampe 250.000 subscriber. Jadi buat kalian yang belum subscribe, boleh bantu subscribe sekaligus nyalain notifikasinya. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.